Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misha Jalakirinda, NIM 18 101 00026. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil atau laporan tugas akhir saya dengan judul penerapan metode Goal Directed Design untuk evaluasi dan perbaikan user interface dalam meningkatkan user experience pada aplikasi Hestibel. Ini adalah penjelasan tentang Hestibel. Hestibel merupakan komunitas semua orang merasa dihargai dengan tujuan untuk menjadikan orang Indonesia ini sehat dan bahagia dengan kegiatan-kegiatan positif yang diadakan. Hestibel ini dibentuk oleh Hestibel sendiri pada tanggal 25 November 2015 di Surabaya dan sekarang sudah berkembang di Sidoarjo, Mojokerto, Gresik, dan Bali. Membernya ini mayoritas adalah wanita, tapi pria juga diperbolehkan untuk bergabung dengan usia rata-ratanya itu 18 sampai 65 tahun. Nah, untuk mencapai tujuan dari dibentuknya komunitas Hestibel, ada beberapa kegiatan yang diadakan oleh Hestibel setiap harinya, yaitu ada kelas olahraga, kemudian ada kegiatan sosial kayak donasi bantuan bencana, terus berbagi sembako gitu, terus ada kegiatan party event juga untuk merayakan HUT Hestibel dan hari-hari besar lainnya, ada kemitraan dengan institusi atau mall untuk tempat kegiatan Hestibel, kemudian membagikan dan menjual merchandise dari Hestibel. Nah, dari penelitian yang saya lakukan, ada temuan masalah yang ada pada Hestibel. Yang pertama itu informasi kegiatannya tidak detail. Hestibel itu menginformasikan kegiatannya lewat media sosial dan juga dari mulut ke mulut. Tapi pada aplikasi Hestibel juga ada menu schedule yang berisi informasi kegiatan Hestibel. Tetapi informasinya ini tidak lengkap, kemudian ukuran teksnya juga terlalu kecil dan jarak yang berdekatan. Yang kedua, tidak memiliki fitur pembayaran pada aplikasi. Selama ini pembayaran keikutsertaan member pada kegiatan-kegiatan Hestibel itu dilakukan dengan cara tunai di tempat atau on the spot dan dicatat pada buku. Kemudian untuk mendapatkan poin loyalty-nya harus melakukan scan barcode dan menginputkan PIN pada aplikasi. Nah, kemudian yang ketiga itu tidak adanya jumlah loyalty pada aplikasi. Perekapan jumlah keikutsertaan member ini dihitung pada buku catatan adminnya dan menghitung stiker loyalty yang didapat pada aplikasinya. Kemudian jika sudah memenuhi itu akan ditukar dengan merchandise. Nah, dari hasil wawancara juga dengan founder Hestibel diketahui bahwa aplikasi Hestibel ini belum pernah dilakukan perbaikan dari segi user interface. Kemudian wawancara dengan member itu juga didapatkan hasil bahwa banyak member yang tidak ingin menggunakan aplikasi karena kesulitan untuk mendapatkan informasi, kesulitan membaca tulisan, dan kesulitan mencari menu atau alurnya tidak jelas. Banyak member yang bertanya-tanya juga, padahal sudah diberikan pengarahan waktu launching aplikasi. Kemudian juga terjadinya kecurangan karena beberapa member itu ada yang titip daftar, jadi satu orang bisa daftar untuk tiga orang karena beberapa orang tidak bisa menggunakan aplikasinya. Kemudian tampilan dari aplikasinya itu juga masih jadul dan nggak menarik sehingga belum bisa bersaing dengan aplikasi lain. Kemudian dari rating aplikasi Hestibel yang sudah terunduh sebanyak 500 pengguna pada Play Store, hanya sebesar 3,9 dari 10 orang yang memberikan penilaian. Dan juga terdapat review atau komentar pada Play Store itu yang menunjukkan bahwa pengguna ini kurang memuaskan pada aplikasinya, baik dari sistem, fitur, dan juga desain user interface-nya. Kemudian dari hasil evaluasi awal UX didapatkan nilai MEAN yang nilainya itu minus atau tidak mencapai angka 1 pada semua variabel atau skala, sehingga termasuk pada kriteria bad. Masalah-masalah yang sudah saya jelaskan tadi membuat terjadinya antrian yang panjang saat member melakukan pembayaran, kemudian lambat dalam perhitungan saat member ingin menukarkan loyalty, kemudian juga pengguna itu juga harus membuka story IG atau harus chat admin lagi untuk dapat informasi lebih lengkap kegiatannya. Nah, itu berdampak pada
Hestibel sendiri dan juga proses bisnisnya Hestibel. Karena pengguna kesulitan dalam menggunakan aplikasi Hestibel, jadi jumlah aplikasi terunduh di Play Store juga nggak mengalami kenaikan. Terus proses bisnisnya itu juga menghambat jalannya kegiatan Hestibel. Terus pengguna juga kesulitan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dengan permasalahan yang sudah saya jelaskan tadi, maka solusi yang dapat diberikan adalah adanya perbaikan desain user interface pada aplikasi dengan menggunakan metode GDD yang diharapkan itu dapat menghasilkan rancangan desain UI aplikasi yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pengguna, juga berdasarkan evaluasi awal tingkat user experience pengguna dalam menggunakan metode UAQ. Pada laporan tugas akhir ini terdapat 3 poin rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana mendesain UI yang membuat member itu dapat melihat jadwal kegiatan dan juga dapat melakukan pembayaran keikutsertaan kegiatan pada aplikasi Hestibel. Yang kedua adalah bagaimana mendesain UI yang membuat member bisa memposting informasi dan bisa berdiskusi pada aplikasi Hestibel secara online. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mendesain UI yang membuat member dapat melihat jumlah poin loyalty yang didapat dan dapat menukarkan dengan merchandise. Batasan masalah pada penelitian ini, yang pertama, responden pada penelitian ini adalah founder, terus ada developer, ada member, dan calon member Hestibel. Yang kedua, pengujian dan evaluasi pada tugas akhir ini itu menggunakan UAQ. Yang ketiga, perancangannya menggunakan GDD. Yang keempat, responden diambil yang hanya dilakukan di wilayah Kota Surabaya. Yang kelima, perancangan prototipe itu berbasis mobile dan dengan menggunakan tools Figma sebagai perancangan desain user interface-nya. Selanjutnya ini metode penelitian yang saya gunakan untuk perbaikan user interface pada aplikasi Hestibel dengan metode GDD dan menggunakan metode UAQ untuk meningkatkan UX pada pengguna. Di tahapan pertama ada tahap research. Di tahapan ini adalah tahapan awal untuk pengumpulan data untuk menunjang penelitian TA ini. Yang saya lakukan yang pertama itu ada studi literatur dan wawancara. Nah, studi literatur yang saya lakukan ini adalah mengamati dan mengkaji beberapa jurnal, buku, dan website yang terpercaya pastinya tentang GDD, UI UX, dan UAQ. Sedangkan untuk wawancara yang saya lakukan dengan mengajukan 15 pertanyaan kepada founder Hestibel, dan juga saya mengajukan pertanyaan kepada member Hestibel dengan 12 pertanyaan. Dengan membernya itu sebanyak 6 orang. Kemudian untuk wawancara dengan member saya lakukan secara tatap muka langsung, tetapi dengan founder Hestibel saya harus melakukan dengan cara video call. Kemudian saya melakukan observasi untuk mengevaluasi aplikasi yang sekarang. Kemudian saya juga menyusun kuesioner menggunakan alat ukur UAQ. Nah, kuesioner ini berisi 26 pertanyaan berdasarkan 6 variabel atau skala, yaitu ada attractiveness atau daya tarik, perspicuity atau kejelasan, kemudian efisiensi untuk efisien, dependability untuk ketepatan, dan stimulasi untuk stimulation, dan novelty untuk kebaruan. Nah, yang tadi itu juga disesuaikan dengan item UAQ. Kemudian terdapat penilaian juga dengan skala Likert dari angka 1 sampai 7. Kemudian saya menyebarkan kuesioner ini menggunakan Google Form kepada responden. Terus sebelum mengisi kuesioner, responden juga diminta untuk menggunakan atau melihat dulu aplikasi Hestibel yang sebelumnya. Nah, dari
dari menyebar kuesioner tersebut didapatkan hasil benchmark yang didapatkan dari hasil UEK ini memiliki nilai MEAN yang rendah. Dilihat pada tabel ini tuh keenam indikator atau variabel UEK-nya ini memiliki nilai MEAN yang tidak mencapai angka 1 karena nilai yang ditunjukkan itu menunjukkan nilai minus, sehingga aplikasi Hestibel ini masuk ke dalam kategori bad secara keseluruhan karena semua variabelnya menunjukkan nilai minus. Kuesioner ini yang mengisi kuesioner ini saya mendapatkan data sebanyak 76 responden. Kemudian tahap 2 yaitu tahap modeling. Pada tahap ini tuh saya mengidentifikasi dan menggabungkan berbagai pola perilaku, sikap, bakat, tujuan yang berbeda-beda dari pengguna. Nah, didapatkan hasil yang pertama ini adalah tabel user persona yang saya buat dengan user 1 yaitu member Hestibel. Kemudian ini adalah pemetaan user journey pengguna aplikasi Hestibel yang digambarkan dengan seseorang bernama Yulianti, di mana dia melakukan beberapa tahapan untuk mendapatkan informasi pada aplikasi Hestibel. Juga terdapat gambar emoticon yang menggambarkan ekspresi saat Yulianti menggunakan aplikasi. Kemudian ini adalah user flow dari aplikasi Hestibel. Kemudian tahap ketiga yaitu tahap requirement definition. Yang saya buat pertama adalah konteks skenario yang berisi goal, skenario, dan requirement dengan menggunakan tokoh fiktif bernama Yurianti yang sedang menjalankan task yang dilakukan saat menggunakan aplikasi. Kemudian ini adalah kebutuhan dan penjelasan dari kebutuhan fungsionalitas pada fitur atau menu yang ada di aplikasi. Kemudian ini adalah hierarchical task analysis atau HTA yang saya buat dalam bentuk diagram pohon yang menggambarkan struktur alur aplikasi yang sudah terorganisir dengan task dan subtask yang dilakukan oleh pengguna saat menggunakan aplikasi. Kemudian di tahap framework saya membuat wireframe sebagai rancangan awal berisi tata letak dan struktur tampilan aplikasi. Kemudian ini adalah tahap design refinement. Ini tahap kelima di mana saya membuat komponen visual dan juga warna dan juga tipografi. Saya menggunakan warna ini karena warna hijau ini bisa melambangkan Hestibel. Untuk Hestibel bisa berkembang dari komunitas dan juga aplikasinya, kemudian bisa menjelaskan bahwa ada rasa tenang, damai, dan harmonis pada hubungan antar member di dalam komunitas. Juga karena karena Hestibel itu banyak kegiatan olahraga yang terhubung dengan kesehatan yang itu juga identik dengan warna hijau. Kemudian ada tahap support. Ini adalah tahap saya membuat prototipe. Pada proses pengujian aplikasi ini, saya melakukan pengujian secara langsung dengan 5 responden yang sudah saya wawancara sebelumnya, dengan saya berikan task untuk dikerjakan dan sudah saya beri link prototipe untuk dia bisa mengerjakan task-tasknya. Kemudian saya juga menyebar kuesioner UEG kepada 88 responden. Ini adalah task yang harus diselesaikan pengguna saat pengujian aplikasi. Terdapat 11 pengujian. Kemudian ini adalah hasil dari pengujian dengan 5 responden tadi, di mana terdapat 2 responden yang kebingungan dalam mengerjakan beberapa task. Untuk P ini merupakan pas jika pengguna dapat menyelesaikan task-task tadi. F ini adalah fail jika pengguna itu kebingungan. Tetapi ada juga pengguna yang dia kebingungan mencari, tetapi dia akhirnya bisa menemukan dan tahu, oh di sini tempatnya, begitu. Kemudian ini adalah evaluasi akhir.
dengan UEG dengan menyebar kuesioner tadi. Nah, dari tabel ini bisa dilihat bahwa keenam indikator atau variabel ini mendapatkan nilai positif lebih dari angka 1 secara keseluruhan atau dari keenam skala tadi, sehingga aplikasi ini didapatkan hasil bahwa aplikasi ini bisa diterima oleh pengguna. Nah, dari perbandingan hasil evaluasi awal dan evaluasi akhir juga dapat dilihat perbandingan yang menunjukkan perbedaan yang signifikan ya dari angka yang sebelumnya minus dan di bawah angka 1 yang sekarang menjadi angka 1 dengan nilai positif semua pada keenam variabelnya. Kesimpulannya, hasil evaluasi awal ini mendapatkan nilai MEAN tidak mencapai angka 1 sehingga masuk ke dalam kriteria bad yang nilai terendahnya itu terdapat pada skala perspicuity dan juga novelty. Kemudian yang kedua, perbaikan UI ini dibuat menggunakan GDD yang didapatkan hasil ada menu kegiatan, halaman detail kegiatan, fitur pemesanan, pembayaran, chat, komentar, juga ada menu komunitas, merchandise, dan menukarkan loyalty, beranda, histori kegiatan, dan juga menu profil. Yang ketiga, evaluasi akhir ini setelah mendapatkan perbaikan, mendapatkan nilai MEAN tinggi, lebih dari 1, dan nilai tertingginya itu berada pada skala stimulasi dan juga pada skala novelty, sehingga masuk ke dalam kriteria good dan excellent. Nah, desain UI ini pada aplikasi ini tuh berada pada skala area netral hingga positif karena nilainya menunjukkan angka positif semua dan berada di lebih dari angka 1. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan atau kesalahan lainnya. Terima kasih.